Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas ayat yang awal surat Al-Baqarah, membahas terakhir tentang orang-orang munafik. Perumpamaan yang Allah berikan terhadap apa yang telah mereka lakukan, dan ini adalah ayat penutup, yaitu di ayat ke-20 surat Al-Baqarah. Kita akan lihat ayatnya cukup panjang ya, cukup panjang, tapi semoga kita tetap istiqomah bahas dengan program atau di program One Day One Ayah. Jadi satu hari insya Allah kita tetap istiqomahkan untuk membahas satu hari satu ayat. Semoga sedikit demi sedikit kita terus mengkaji Al-Quran dan lebih memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan jangan lupa, jika Sobat Fuadi belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, jangan lupa, sehingga tidak ketinggalan video-video yang kami upload di setiap harinya. Berikutnya, jika ada hal-hal yang mungkin kami salah ucap, salah dalam penyampaian, atau mungkin memang ada hal-hal yang kurang tepat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Termasuk jika ada pertanyaan, sampaikan pertanyaan Anda, insya Allah akan kami respon segera. Dan semoga ini menjadi kebaikan kita bersama. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yakadu, hampir-hampir, hampir saja, hampir-hampir, itu yakadu. Kata yakadu, jangan lupa nanti ini adalah termasuk fi'il naqis yang dia punya amal, nanti kita akan bahas. Kada yakadu, yakadu hampir-hampir saja. Apa al-barqu, kilat itu adalah yakhtafu, menyambar. Apa al-barqu ya, adalah yakhtafu, menyambar. Apa al-barqu, menyambar absarahum, pada penglihatan-penglihatan mereka. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Kullama adha'a, setiap kali menyinari. Apa al-barqu, kilat itu, lahum, pada mereka orang-orang munafik, masyau, maka berjalan. Siapa mereka orang-orang munafik, fihi, di bawahnya, maksudnya di dalamnya, maksudnya di bawahnya, di bawah kilat yang sedang ada cahayanya itu tadi. Wa idza azlama, dan ketika menjadi gelap. Apa al-barqu, maksudnya menjadi gelap ketika kilatnya itu tidak lagi ada cahayanya, ketika sedang gelap. Wa idza azlama, dan ketika menjadi gelap. Apa al-barqu alaihim, pada mereka atau atas mereka orang-orang munafik, qamu, maka berhenti. Siapa mereka? Jadi ini diibaratkan kayak ini pengibaratannya. Jadi kalau sedang ada kilat lap, mereka sedang mendapat cahaya, mereka terus berjalan ya. Ketika mereka berjalan, begitu kilatnya, cahayanya itu hilang, mereka berhenti lagi. Nah, itu ibaratnya mereka ya, sehingga mereka jalan lagi, berhenti lagi. Walau syaa, dan sekiranya menghendaki. Siapa Allahu, Allah, la dhahaba, maka niscaya menghilangkan. Siapa dia Allah, bisam'ihim, pada pendengaran mereka orang-orang munafik, wa absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka orang-orang munafik. Innallaha, sungguh Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, adalah qadirun, maha kuasa. Sobat Fuadi rahimakumullah, mari kita langsung saja analisa, karena ini ayatnya cukup panjang. Untuk yang berulang nanti akan kita skip saja. Yakadu adalah fi'il mudhari yang Arabnya rofa. Mengapa? Karena tidak didahului amil nasib maupun jazim. Tanda rofaknya dengan dhammah karena adalah
fi'il mudhari yang sahihul akhir. Nah, ini terkadang untuk pemula kadang ada kelucuan di sini. Jadi yakadu ini kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Mengapa? Karena isim mufrad. Ini adalah kelucuan kadang untuk yang masih pemula terkadang terjadi. Jadi ingat, ini adalah fi'il mudhari. Maka mengapa kok dia ditandai dengan dhammah? Karena dia adalah fi'il mudhari yang sahihul akhir. Baik, kita lanjut. Ya, nanti perlu diingat, yakadu ini adalah fi'il yang nakis. Apa sih maksudnya fi'il nakis? Fi'il nakis itu, nakis kan maknanya kurang, tidak sempurna. Seharusnya fi'il punya kemampuan untuk menjadi predikat, untuk menerangkan sesuatu. Tapi ada fi'il-fi'il yang nakis sehingga dia tidak punya kemampuan untuk memberikan keterangan, untuk menjadi predikat. Jadi yang dimaksud fi'il nakis, fi'il dari sisi lafadznya dia fi'il, tapi dia tidak punya makna yang sempurna untuk menjadi predikat, sehingga dia nanti membutuhkan khobar. Ya, maka marfu'nya, kalimat yang dirofakkan, kalau fi'il biasa itu sebagai fa'ilnya, ini tidak layak sebagai fa'il, maka disebut sebagai isimnya. Fi'il tersebut tidak bisa menjadi predikat secara sendiri mandiri, tapi dia nanti membutuhkan khobar. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'il nakis. Kada yakadu, fi'il atau disebut af'alul muqarabah, fi'il yang mempunyai makna mendekati atau hampir saja ya dalam hal ini. Baik, kita lanjut. Maka al-barqu di sini adalah kedudukannya sebagai isimnya kada ini. Kada yakadu, kada fi'il madinya, yakadu fi'il mudhari. Di sini kita tulisnya isimnya kada, maksudnya isimnya yakadu ini. Ya, ini fi'il mudhari'nya, kalau kada itu fi'il madinya. Al-barqu ini isimnya kada. Nah, i'rabnya apa? Kada atau af'alul muqarabah itu punya amal sama seperti kana. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya dibaca rofa karena dia sebenarnya fa'il, ya khobarnya dibaca nasab, dianggap hampir sama, dianggap seperti maf'ul ya, seperti maf'ul. Jadi diposisikan nasab seakan-akan ya, seakan-akan. Baik, al-barqu ini adalah isimnya kada sehingga i'rabnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Mengapa? Karena dia isim mufrad. Yakhtafu kalimat fi'il mudhari sama dengan yakadu, fi'il mudhari yang i'rabnya rafa karena tidak didahului amil nasib dan jazim, tanda rafanya dengan dhammah karena adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Kalau di jurumnya dilanjutkan walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan apapun, maksudnya tidak ada sesuatu yang membuat dia jadi mabni, yaitu nun jama' inas ataupun nun taukid ya. Yakhtafu dia rafa, fi'il mudhari marfu atau rafa karena ditandai karena sepi dari amil nasib dan jazim, tanda rafanya menggunakan dhammah karena dia kategorinya sahihul akhir. Fi'il harus punya fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamirun mustatir ya, di dhamir yang tidak nampak, yang kalau dimunculkan berupa huwa, kembali kepada al-barqu. Ini angka 6. Baik, kita lanjutkan. Fi'il dan fa'il ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya kada. Berarti khobarnya kada berupa khobar ghairu mufrad ya, khobar yang tidak mufrad. Di sini berupa jumlah fi'liyah dari fi'il mudhari yakhtafu dan fa'ilnya yang tersimpan. Absarahum menjadi maf'ul dari yakhtafu, menyambar absarahum pada penglihatan mereka. Absar objek maf'ul, i'rabnya harusnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Mengapa? Karena absar jamak taksir ya, tanda nasabnya dengan fathah. Hum adalah fi'il madhi. Fi'il maaf. Ya Allah, hum adalah isim dhamir, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya harus jar. Tanda jarnya dengan apa di sini? Tanda jarnya tidak ada. Wong ini isim dhamir yang mabni, berarti jarnya hanya dalam mahal. Kullama adha'a. Kullama ini adalah dzaraf. Dzaraf sekaligus syartiyah. Dzaraf karena dia punya makna waktu, kemudian syartiyah karena dia menjadi syarat yang nanti butuh pada jawab setiap kali ya menyinari. Maka di sini kullama ini adalah mabni ya.
isim syarat hukumnya mabni. Adha'a ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Dalam hal ini mabni fathah. Mengapa? Tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak adha'a. Maka fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya apa? Berupa dhamir mustatir yang kalau diwujudkan berupa huwa. Kembali kemana? Al-barku, angka 6. Lihat angka 6, jadi rujuknya ke sini. Kullama adha'a, setiap kali menyinari apa albarku, lahum pada mereka. Lahum susunan jar majrur biasa hanya untuk melengkapi penerangan, keterangan ya. Humnya di sini sebagai majrur, maka dia i'rabnya jar namun hanya dalam mahal karena hum isim dhamir yang mabni. Masyau, maka. Nah ini namanya menjadi jawab. Jadi kullama ini dzaraf sekaligus syarat. Setiap kali ya kilat itu menyinari mereka, maka. Nah ini berarti jadi jawabnya. Baik, yang menjadi jawab adalah jumlahnya langsung, fiilnya, fiil madinya. Maaf, yang menjadi jawab di sini fiil madinya menjadi jawab. Masyau, maka berjalan ya, maka berjalan. Di sini fiil madinya i'rabnya apa? Lah ini yang harus diingat ya. Di sini masyau nampaknya adalah fathah shinnya, tapi ingat shin di sini adalah bukan huruf terakhir. Sehingga di sini sebenarnya ada ya yang dibuang, masyayu. Jadi berarti hukumnya apa? Hukumnya fi'il madhi kan bertemu wawu jamak ya, tetap mabni dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya berada pada ya yang dibuang sehingga tidak nampak di sini. Masyau aslinya masyayu. Berarti tetap secara hukum kita katakan mabni dhammah. Cuman tidak nampak dhammahnya karena dhammahnya ikut pada ya, ya-nya dibuang sebagai huruf terakhir. Fi'il butuh pada fa'il, di sini wawu jamak ini sebagai fa'ilnya. Baik, berarti mahalnya mahal rafa. Fihi susunan jar majrur kita lewati langsung seperti biasa. Wa idza azlama ya. Jadi di sini tadi ayatnya setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka akan berjalan di bawahnya. Di lap mau berjalan sebentar. Wa idza azlama, dan ketika, sama idza juga adalah mengandung makna dzaraf dan syartiyah. Sehingga di sini dia hukumnya mabni ya idza. Wa idza azlama, dan ketika menjadi gelap apa albarku, maksudnya lap terus kemudian dia tidak lagi nampak, namanya wa idza azlama. Alaihim, pada mereka. Azlama di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni, di dalam hal ini mabni fathah. Mengapa? Karena dia tidak bersambung dengan wawu jamak ataupun dhamir rafa' mutaharrik, tidak ada. Berikutnya, fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir ini. Kalau dimunculkan berupa huwa, huwa kembali kemana? Al-barku, angka 6. Berarti kan? Alaihim susunan jar majrur sama seperti di sini. Kalau di sini adha'a lahum, kalau azlama alaihim, ini nanti pasangan. Jadi huruf jar itu punya pasangan dengan fiilnya masing-masing. Kalau azlama di sini pakainya ala, kalau adha'a pakainya la. Masyau fi. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah pun sudah ada gandengannya, masing-masing. Ketika sudah menjadi gelap, kilat itu menjadi gelap, alaihim pada mereka, qomu maka berhenti siapa mereka. Qomu ini maknanya berdiri, tapi yang dimaksud di sini adalah berhenti. Mereka tidak berjalan karena di sini adalah bandingan dari masyau. Masyau berjalan, berarti qomu maksudnya berhenti. Qomu maka berhenti siapa mereka. Qomu ini adalah fi'il madhi, hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Terus kemudian wawu jamaknya sebagai fa'il, maka i'rabnya rafa' namun hanya dalam mahal. Walau sya'a, dan sekiranya menghendaki. Walau ini kalimat huruf ya, huruf. Lau ini syarat juga, syarat tapi dia limtina'il wujud nanti ya. Jadi dia untuk menunjukkan itu tidak yang terjadi. Walau sya'a, dan sekiranya menghendaki. Sya'a fi'il madhi, hukumnya mabni fathah di sini karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak.
Lafadz Allah, fi'il ini lafadz sya'a, fi'il butuh pada fa'il. Siapa pelaku yang menghendaki? Fa'ilnya lafadz Allahu, Allah. Siapa? Allahu, Allah. Berarti lafadz Allah sebagai fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. La dhahaba, maka niscaya menghilangkan. Di sini ada lamnya litakid untuk menguatkan makna. Kalimat huruf hukumnya mabni. Dhahaba adalah fi'il madhi sama seperti tadi, mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maupun wawu jamak. Lah dhahaba ini adalah fi'il yang butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir berupa lafadz kalau dimunculkan huwa, kembali kepada lafadz Allah. Angka 7. Sekiranya Allah menghendaki, maka niscaya telah menghilangkan. Kalau Allah menghendaki, di sini fi'il madhi, niscaya telah menghilangkan siapa dia Allah bisam'ihim, pada pendengaran mereka. Bisam'ihim, dhahaba bisam'ihim, ini adalah huruf jar yang menyambung dhahaba, ya, namanya lita'diyah, untuk menyambung. Niscaya dia menghilangkan pada pendengaran mereka. Huruf jar hukumnya mabni. Sam'i majrur, berarti i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah. Him adalah mudhof ilaih, di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih, i'rabnya harusnya jar, tapi karena him ini adalah isim dhamir, maka i'rabnya hanya dalam mahal. Wa absarihim sama, hanya saja bedanya absar ini dia jamak taksir, sam'i ini isim mufrad. Kenapa kok beda? Di sini kok pakai isim mufrad, di sini kok pakai jamak? Ini kapan-kapan kita bahas di ngobrolin tafsir, ya. Tapi sekarang kita tidak akan banyak ke sana karena ini ayatnya sudah cukup panjang. Absari ini Arabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena dia adalah jamak taksir dari kata-kata basor, ya. Basor itu satu, absar banyak. Him sebagai mudhaf ilaih, jar tapi hanya dalam mahal. Innallaha, sungguh Allah, inna huruf, ya, hukumnya mabni. Lafadz Allah isimnya inna, maka harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia adalah isim mufrad. Ala kulli syai'in, susunan jar, majrur dan mudhaf ilaihnya. Saya rasa ini nggak perlu kita bahas, sudah seperti biasa. Majrurnya i'rabnya jar, tandanya kasrah karena isim mufrad. Syai'in mudhaf ilaihnya juga sama, i'rabnya harus jar. Qadirun adalah, ingat, seringkali akan kita temui inna gandeng isimnya tapi khobarnya di belakang, atau kebalikan, inna langsung disambung khobarnya, isimnya di belakang. Nah, itu akan terjadi, jadi jangan bingung. Di sini lafadz Allah adalah sebagai isimnya inna, khobarnya mana? Qadirun adalah maha kuasa. Khobarnya inna, i'rabnya adalah rafa, ya, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, selesai sudah pembahasan ayat yang cukup panjang. Saya tidak tahu ini ada yang melihat atau tidak, tapi saya yakin ini akan bermanfaat, khususnya bagi sahabat Fuadi yang ingin memahami Al-Quran untuk lebih dalam. Apa makna yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kemarin sudah kita bahas sebenarnya tentang ayat ini adalah kelanjutannya, perumpamaan yang Allah buat untuk orang-orang munafik. Yakadul barku yakhtafu absarum, hampir-hampir saja kilat itu mengenai mata mereka. Masih kita ingat di hari kemarin yang dimaksud kilat adalah bayan atau petunjuk yang sangat jelas sekali di dalam Al-Quran terkait dengan ketauhidan, terkait dengan kebenaran. Maka hampir saja itu kilat-kilat itu mengenai mata mereka, ya. Hampir saja penjelasan itu bisa benar-benar mereka pahami. Hampir saja penjelasan itu benar-benar memukau mereka dan membuat mereka berdecak kagum, ya. Kullama adha'a lahum masyaufi, kalau mereka sedang mendapatkan cahaya penjelasan dari Al-Qur'an, hujjah dari Al-Qur'an, masyaufi, maka mereka terus lari. Mereka nggak mau mendekatan cahaya, masyaufi, ya, mereka tidak mau. A'radu anhu, mereka berpaling dari penjelasan itu. Wa idza azlama alaihim qam, ketika kegelapan telah ketika kilat sudah tidak ada lagi, mereka berhenti. Nah, ini yang dilakukan penggambarannya. Jadi mereka ketika mendapatkan penjelasan yang hampir itu mengenai mereka, mereka malah berpaling.
malah berpaling, karena kalau sampai mereka terkena itu benar-benar itu akan mengubah keyakinan mereka sehingga mereka mukmin. Nah, keimanan ini bagi mereka adalah kematian. Mereka sangat takut untuk beriman, mereka nggak mau untuk beriman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lah, di ujung ayat Allah menyebut walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka yang fisik, ya, bisa saja itu didengarkan. Ini sudah adzan, kita sambung di pertemuan berikutnya, kita tutup di ayat terakhir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah yang menyatakan kekufuran orang yang kufur di luar kendali Allah. Itu tidak mungkin. Semuanya ada di dalam qadar Allah. Semuanya ada di dalam kendali Allah. Maka kita bersyukur kita tidak menjadi orang-orang yang kufur. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.